علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan taufiknya dan nikmatnya segala bentuk ketaatan dapat terlaksana. Puasa dan salatu tarawih di hari ini semoga menjadi amalan yang diterima di sisinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani fid din yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang penting untuk diperhatikan ketika seseorang berbuka puasa atau dikenal dengan sebutan iftar. Ada beberapa hal atau sunnah-sunnah yang sering dilewati, sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menerangkan sunnah-sunnah yang sering ditinggalkan oleh sebahagian di antara kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, berbuka puasa ini merupakan salah satu kebaikan untuk seorang muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr. Nabi menyebutkan, dan masih saja manusia berada di atas kebaikan, masih saja manusia senantiasa meraih kebaikan selama mereka menyegerakan perbukaan puasanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Orang yang menyegerakan berbuka mendapatkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka telah meraih kebaikan. Kemudian juga di antara keistimewaan berbuka puasa atau orang-orang yang secara khusus menyegerakan perbukaan, karena memang kita dianjurkan di dalam Islam untuk menyegerakan perbukaan. Maka apa hikmahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang lain, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitriha an-nujum. Dan umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu perbukaannya, selama mereka tidak menunggu perbukaannya dengan kemunculan bintang-bintang di langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengingatkan kita untuk menyelisihi ibadahnya orang-orang ahlul kitab dan orang-orang Syiah secara khusus. Karena ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani atau orang Syiah, karena Syiah juga termasuk di antara bagian dari agama orang-orang Yahudi, dipelopori oleh orang Yahudi Abdullah bin Saba. Mereka berbuka puasa bukan dengan datangnya waktu salat maghrib. Orang Yahudi dan orang Nasrani, ahlul kitab dan orang-orang Syiah, mereka berpuasa namun mereka berbuka bukan dengan masuknya waktu salat maghrib, akan tapi mereka berpuasa dengan munculnya bintang-bintang di langit. Artinya mereka lebih lama berpuasanya dibandingkan kaum muslimin. Karena kemunculan bintang-bintang yang terlihat di langit itu telah melewati waktu salat maghrib, atau bisa dikatakan masuknya waktu salat isya.
Sudah mulai terlihat atau bermunculan bintang-bintang di langit. Dan dikala itulah mereka baru berbuka puasa. Oleh karenanya, mengapa dalam Islam seseorang diperintahkan untuk menyegerakan perbukaan agar mereka tidak menyelisihi, agar mereka tidak mengikuti dan menyerupai orang-orang ahlul kitab. Oleh karenanya, ahibati fillah yang dimuliakan Allah, seandainya Anda yakin bahwa waktu sholat maghrib telah masuk, berbukalah sekalipun belum terdengar panggilan adzan. Jangan diulur-ulur. Apabila Anda yakin telah masuk waktu sholat maghrib, maka berbuka sekalipun belum terdengar adzan. Karena terkadang muadzin terlambat mengumandangkan adzan beberapa menit, dan itu telah kita saksikan di beberapa tempat atau mungkin di masjid-masjid kita. Ya. Oleh karenanya, ahibati fillah yang dimuliakan Allah, keberkahan berbuka adalah ketika mereka menyegerakan perbukaannya dan tidak mengulur-ulurnya. Baik, kemudian ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang berbuka puasa, maka menyegerakan perbukaan ini termasuk di antara akhlak kenabian. Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, Nabi mengatakan, "Thalathun min akhlaqin nubuwah." 3 perkara yang masuk dalam ketentuan akhlak para nabi atau akhlak para nabi. Yang pertama adalah ta'jilul iftar, menyegerakan perbukaan, wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan sahur, wa wadu'ul yamin 'ala shimali fi shalah, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika mereka mengerjakan salat. Taib ahibati fillah dimuliakan Allah, di antara sunnah tatkala berbuka puasa adalah mereka berbuka dengan memakan beberapa butir rutab, dan ini telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Berbuka, mengawali perbukaannya dengan rutabat, kurma basah atau kurma yang teksturnya lembut, ya, seperti kurma anggur misalnya, atau kurma sukari yang tekstur dagingnya itu lembut, ya, atau rutab, kurma basah, kurma muda. Disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutabatin qabla an yusalli. Dan adalah Nabi SAW berbuka puasa dengan rutabat. Ini yang kita singgung pada pertemuan yang lalu. Rutabat itu bentuk jamak dari kata rutab, yang artinya Nabi SAW biasa berbuka dengan memakan beberapa butir kurma, 3 atau lebih. Ya, rutabat itu datang dalam bentuk jamak, yang artinya Nabi SAW biasa memakan kurma lebih dari 1 atau lebih dari 2, 3 ke atas. Ya, jadi awali perbukaan itu dengan makan kurma 3 terlebih dahulu minimal. Setelah itu baru makan yang lain. Kalau tidak ada kurma yang basah, kata Anas bin Malik, maka Nabi SAW berbuka dengan tamarat. Tamarat ini bentuk jamak dari kata tamar, yang artinya lebih dari 3. Ya, 3 ke atas. Maka bilangan 3 ketika seorang memakan kurma, ini memang ada ketetapannya berdasarkan riwayat yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan yang lainnya. Apabila tidak juga ditemukan kurma basah atau kurma yang kering, maka hendaklah dia meminum air 3 tegukan atau lebih, hasawatin min ma. Demikianlah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengawali perbukaannya dengan memakan kurma yang basah, kalau tidak ada kurma yang kering, kalau tidak ada meneguk air 3 kali tegukan atau lebih. Kemudian ahibati fillah, di antara sunnah seseorang menjelang berbuka puasa adalah memperbanyak doa. Di antara sunnah sebelum berbuka adalah berdoa.
Karena ini termasuk di antara doa yang mustajab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Inna lisaim inda fitrihi la da'watan ma turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa menjelang perbukaannya ada satu doa yang tidak akan tertolak, atau memiliki kesempatan untuk berdoa yang tidak akan tertolak. Demikian pula dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, Thalathun la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. As-saimu hina yuftir, orang yang berpuasa menjelang perbukaannya. Wal imamul adil, dan imam seorang pemimpin yang adil, doanya orang yang terzalimi. Ini juga termasuk di antara tawabi' yang menguatkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan thalathu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. Yang pertama doanya orang yang berpuasa secara umum, bukan hanya menjelang perbukaan, akan tapi orang yang berpuasa dengan kondisinya berpuasa, Allah muliakan mereka, setiap doanya adalah doa yang mustajab. Wa da'watul madhlum, kemudian doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, demikian pula dengan doanya orang yang musafir. Ini pun juga diantara dalil yang menjadi penguat antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Oleh karenanya, ahibati fillah, ketika kita berpuasa perbanyak doa, terkhusus ketika menjelang perbukaan. Ya, jangan sibuk melihat makanan saja, jangan sibuk menyiapkan hidangan saja, akan tapi sempatkan untuk memberikan satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah momen yang terbaik menjelang berbuka bagi seorang doa yang mustajab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa ketika berbuka puasa dengan membaca dhahaba dhama'u wa imtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang hasan. Kemudian juga ahibati fillah, di antara sunnah yang perlu diperhatikan adalah memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa. Memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa, ini sangat dianjurkan. Nabi SAW mengatakan, Man fattara sa'iman, kana lahu mithla ajrihi ghairu annahu la yunqisu min ajri sa'imi syai'a. Barang siapa yang memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun kadar puasa orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Oleh karenanya, bulan suci Ramadan adalah bulannya berbagi. Ya. Bagi siapapun yang mampu untuk memberikan atau membagi perbukaan, maka inilah saatnya. Dengan memberikan perbukaan, maka kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Antum berpuasa 1 hari, tapi bisa mendapatkan pahala 50 hari berpuasa. Ketika antum memberikan perbukaan kepada 50 orang yang berpuasa. Semakin banyak antum memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, semakin banyak antum mendapatkan pahala puasa. Kemudian ma'asyarul muslimin, di antara sunnah yang banyak dilewatkan adalah memberikan doa, mempersembahkan doa kepada para donatur yang memberikan perhidangan, yang memberikan sumbangan perbukaan. Bagi siapapun yang diundang makan gratis, tidak dipungut biaya, ya, atau mendapatkan undangan berbuka puasa, maka di antara sunnahnya adalah mendoakan kebaikan bagi para muhsinin, memberikan doa kepada para donatur yang telah memberikan sumbangan perbukaan. Dan Nabi SAW mengajarkan doa kepada sahabatnya. Doa ketika Nabi diundang berbuka oleh salah seorang sahabatnya, Nabi memberikan satu doa kepada sahabat ini. Siapa yang hafal doanya? Hah? Siapa yang hafal doanya? Doa untuk orang yang mengundang berbuka puasa. Apakah ada satu doa yang Nabi ajarkan? Ada yang hafal? Hah? Antum pernah diundang makan? Pernah.
Pernah diundang berbuka? Pernah. Pernahkah terlintas ini siapa yang memberikan sumbangan? Nabi SAW pernah mengatakan, seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah sampai mereka bersyukur, berterima kasih kepada sesama manusia. Perhatikan ini baik-baik, masyaallah muslimin. La yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah sampai mereka pandai berterima kasih kepada sesama mereka, sesama manusia. Jadi jangan kita meremehkan untuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, yang berjasa kepada kita. Oleh karenanya dalam riwayat yang lain juga Nabi menegaskan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Apabila ada orang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya. Kalau tidak kalian menemukan sesuatu untuk membalas kebaikannya, minimal doakan, fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Sehingga dengan doa yang kau berikan kepadanya, engkau melihat engkau telah memberikan hak-hak dia. Ini saran dari Nabi SAW untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Apabila ada tetangga yang memberikan perbukaan kepada kita, balas. Kita masak sesuatu, balas. Dia memberikan makanan untuk berbuka kita, kita balas. Ini sunnah Nabi SAW. Apabila tidak ada yang kita berikan untuk membalas kebaikannya, minimal doakan. Dan Nabi SAW ketika diundang berbuka oleh sahabat, Nabi mempersembahkan satu doa untuk sahabat ini. Doanya berbunyi, akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus saimun. Siapa yang hafal? Tidak ada? Atau mungkin antum belum pernah diundang berbuka bersama? Belum pernah ya? Sehingga antum belum pernah mempersembahkan doa ini kepada mereka yang telah memberikan sumbangan dan hidangan berbuka. Ini satu sunnah yang lewat dari kita. Sering kita diundang makan, sering kita diundang berbuka, tapi adabnya lewat. Adabnya nggak tahu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan riwayat ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Nabi SAW mempersembahkan satu doa kepada sahabatnya yang mengundang beliau berbuka. Nabi mengatakan, akala ta'amakum al-abrar. Ini antum hafalkan. Apalagi mereka yang berbuka di sini, di Ubay bin Ka'ab, dapat gratis. Masya Allah. Ya, jangan SMA terus. Selesai makan, assalamualaikum. Selesai makan, assalamualaikum. Hah? Pernahkah terlintas ke dalam hati kita ini, siapa nih yang berikan sumbangan? Hah? Nabi SAW mengatakan, akala ta'amakum al-abrar. Kata Nabi, akala ta'amakum al-abrar. Wa sallat alaikumul malaikah. Wa aftara indakumus saimun. Artinya, makanan kalian telah dimakan oleh orang-orang yang baik. Masya Allah. Nabi berikan pujian ini. Makanan kalian telah dimakan oleh orang-orang abrar, orang-orang yang baik. Orang yang berpuasa adalah orang yang baik, diharapkan. Ya, orang yang berpuasa adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Dalam riwayat yang lain Nabi pernah mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kalian berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman, dan jangan ada orang yang memakan makanan yang kalian miliki kecuali orang yang bertakwa. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai ada orang yang makan makanan kalian kecuali orang yang bertakwa. Maka makanan yang terbaik bukan dari lauk pauknya. Makanan yang terbaik adalah ketika yang mengkonsumsinya adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Nabi SAW mengatakan, akala ta'amakum al-abrar. Makanan kalian telah dimakan oleh orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaikah. Dan semoga para malaikat senantiasa bersalawat kepada kalian, mendoakan kebaikan, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah untuk kalian. Ya.
Ini doa Nabi SAW. Semoga kalian mendapatkan doa dari setiap para malaikat. Wa aftara indakumus shaimun, dan telah berbuka dari hidangan yang kalian sajikan orang-orang yang berpuasa. Telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Ini antum hafalkan. Ini dihafalkan. Terkhusus mereka yang selalu mengandalkan perbukaan gratis. Selalu mengandalkan perbukaan gratis. Baik. Ini diperhatikan adab-adabnya. Ya. Baik. Adakah doa yang lain? Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW pernah diundang makan, tapi bukan dalam perbukaan puasa. Nabi diundang makan saja. Nabi diundang makan oleh beberapa sahabatnya. Kemudian Nabi SAW mendoakan untuknya dengan doa, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang telah memberikanku makan, dan berikanlah minuman kepada orang yang telah memberikanku minum. Ini Nabi SAW. Ya, membalas kebaikan dengan kebaikan, dengan doa. Ya, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang telah memberikanku makan, dan berikanlah minuman kepada orang yang telah memberikanku minum. Terkadang ini sudah dihafal, tapi ketika terjun di lapangan lupa. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada doa yang lain yang juga Nabi ajarkan, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum. Jangan salah, di dalam memberikan doa. Khawatirnya antum memberikan doa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mendoakan kebaikan bagi mereka yang mengundang Nabi makan. Ini doanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum. Artinya, ya Allah, berikanlah ampunan kepada mereka. Mereka di sini siapa? Para donatur, para muhsinin, yang memberikan sumbangan, yang memberikan perbukaan. Yang antum mungkin nggak tahu, yang antum makan ini makanan dari siapa sumbangannya. Yang nyumbang banyak. Mungkin dari si fulan, A, B, C, D. Ada yang nyumbang air, ada yang nyumbang kurma, ada yang nyumbang uang, ada yang nyumbang ini, ada yang nyumbang ini. Maka ingat, kebaikan mereka balas. Itu Islam, itu indahnya Islam. Antum tidak bisa memberikan sumbangan, tapi antum bisa memberikan doa untuk mereka. Jangan pula antum tidak memberikan sumbangan, tidak pula antum berdoa. Islam mengajarkan kita untuk berpartisipasi dalam kebaikan. Ada gotong royong, antum nggak bisa ikut, doakan. Semoga Allah terima amal soleh mereka yang gotong royong. Apa sulitnya? Berdoa walaupun hanya 1 detik, 1 menit. Memberikan doa, ya Allah berikan keberkahan dari apa yang telah mereka kerjakan. Khalas. Itu partisipasi yang terbaik. Ya, dan jangan pernah kita meremehkan doa. Karena doa adalah senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Baik. Ini beberapa doa yang perlu untuk kita ketahui bersama, terkhusus di bulan suci Ramadan yang mungkin tidak sedikit kita mendapatkan makanan-makanan gratis dari para donatur. Baik. Ustadz, boleh nggak kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Tidak mengapa. Kenapa Ustadz nggak sampaikan dari tadi? Boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh. Ya. Kalau antum sulit menghafalkan bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Terjemahannya boleh. Karena doa itu boleh menggunakan bahasa Indonesia. Boleh nggak doa dengan doa yang lain bukan dari doa ini? Apa? Jazakallahu khairan. Atau jazahumullahu khairan. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Boleh, tidak mengapa.
Intinya antum memberikan yang terbaik untuk mereka. Tapi kalau bisa antum menghadirkan doa yang memang menjadi satu kekhususan doa yang Nabi persembahkan kepada sahabat yang pernah mengundang Nabi berbuka, itu yang terbaik. Ini yang terbaik. Ini sunnah yang mulai redup. Sunnah yang sudah mulai hilang dari tengah kaum muslimin. Taib. Ma'asyul muslimin dimiliki Allah, ini poin yang bisa kita sampaikan terkait masalah iftar, berbuka puasa. Semoga apa yang kita sampaikan ini benar-benar bermanfaat. Kemudian ada satu poin terakhir sebelum kita tutup majelis kita yang singkat ini, terkait dengan salat malam. Ma'asyul muslimin dimuliakan Allah, salatul lail yang kita laksanakan ini, saya sangat menyarankan kalau sekiranya antum membuka lembaran-lembaran sifat salat Nabi, terkhusus salat malam. Terkhusus salat malam. Antum coba membuka lembaran sifat salat Nabi terkait dengan salat-salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW ketika salat malam itu memiliki bacaan-bacaan khusus, baik doa iftitahnya, ya, baik rukunya, baik sujudnya, doa di antara dua duduk di antara dua sujud. Itu Nabi punya doa-doa khusus, zikir-zikir khusus yang itu hanya Nabi hadirkan dalam salat malam. Zikir-zikir khusus yang hanya Nabi hadirkan dalam salat malam. Tidak Nabi hadirkan ketika salat duhur, tidak Nabi hadirkan ketika salat asar, tidak Nabi hadirkan dalam salat-salat sunnah yang lain. Contohnya ketika doa istiftah. Siapa yang tahu doa istiftahnya Nabi dalam salat malam? Dan ini telah kita sampaikan, telah kita uraikan ketika kita membahas buku sifat salat Nabi karangan Syekh Albani rahimahullah. Siapa yang masih ingat? Siapa yang mengamalkannya insya Allah ingat. Doa iftitah khusus dalam salat malamnya Nabi SAW. Yang Nabi hadirkan doa iftitah ini lafaznya hanya untuk salat malam. Siapa yang ingat? Nah, fadhal. Ahsan, barakallahu fiik. Yang lain? Jamaah Ubay bin Ka'ab, tafadhal. Yang sudah belajar buku sifat salat Nabi. Enggak lulus antum. Yang lulus satu orang. Naik kelas. Doa iftitah. Ini sudah kita tekankan, ini doa iftitah. Kita sudah sampai mana belajar sifat salat Nabi? Zikir tentang apa? Ruku. Berarti sudah lewat doa iftitah. Dan banyak doa-doa iftitah yang kita baca, ragamnya banyak. Lafaznya, terkadang Nabi hadirkan ini, terkadang Nabi hadirkan ini, terkadang Nabi hadirkan ini. Dan ada doa iftitah khusus yang Nabi hadirkan ketika salat malam. Di antaranya yang dibacakan tadi oleh saudara Irfan. Ini termasuk yang rutin hadir. Barakallahu fiik. Dan doa ini tidak akan mungkin kita hafal kalau kita nggak menghadirkannya dalam sholat. Ya, kita hanya mempelajari tapi tidak mengamalkan, ya hilang. Baik. Ada dua doa zikir ketika istiftah Nabi membaca, terkadang doa ini, terkadang doa ini. Yang pertama yang dihadirkan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Ini doa iftitah yang Nabi hanya menghadirkannya dalam salat malam. Kalau kita ingin benar-benar mencontoh Nabi SAW dalam salat malam, maka kita harus memperhatikan itu. Zikir-zikir yang khusus sengaja Nabi hadirkan dalam salat malam. Di antara doa iftitah yang juga khusus Nabi hadirkan dalam salat malamnya, Nabi membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul Malakut wal Jabarut wal Kibriya wal 'Azamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul Malakut wal Jabarut wal Kibriya wal 'Azamah. Maka jadikan apa yang saya sampaikan ini menjadi satu bahan pertimbangan untuk kita pulang ke rumah, kita buka lembaran itu kembali.
Kemudian ketika ruku juga Nabi memiliki doa khususnya dalam salat malam. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Fadhal. Nah, hampir mirip dengan doa iftitah. Hampir mirip dengan doa iftitah. Namun diawali dengan kata subhana. Kalau doa iftitah tadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal 'azamah. Adapun ketika ruku diawali dengan kata subhana. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Salat tarawih antum hadirkan ini. Zikir-zikir ini. Ini zikir-zikir yang khusus Nabi hadirkan dalam salat malamnya. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Demikian pula ketika sujud. Ketika sujud Nabi SAW memiliki doa khusus dalam salat malam atau zikir khusus dalam salat malam. Mirip dengan zikir ketika ruku yang dibacakan tadi. Ya, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Zikir ini boleh dibaca ketika ruku atau sujud dalam salat malam. Sebagaimana ada zikir yang juga sama boleh dihadirkan ketika ruku dan sujud. Apa? Siapa yang ingat? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sudah kita ingatkan kemarin terakhir pembahasan itu. Ya. Zikir ruku dan sujud yang boleh dibaca sama lafaznya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan itu Nabi baca sering sekali semenjak turunnya firman Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Surat An-Nasr. Semenjak turunnya ayat itu hingga Nabi menemukan ajalnya, itulah yang paling terbanyak zikir yang Nabi hadirkan setiap ruku dan sujudnya. Semenjak turun surat itu, semenjak turun ayat itu, itulah yang paling banyak zikir yang Nabi hadirkan ketika ruku dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yukthiru fihi yata'awwalul Qur'an, sebagai bentuk merealisasikan perintah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah engkau wahai Muhammad dengan memberikan pujian kepada Allah dan beristighfarlah engkau, meminta ampunanlah engkau kepada Allah. Maka Nabi membaca dengan turunnya ayat ini di setiap ruku dan sujudnya. Nabi mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tasbih, pujian untuk Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Dua ini Nabi ajarkan dalam ruku dan sujudnya. Sebagaimana zikir ini juga boleh dibaca ketika ruku dan sujud, maka ada juga zikir yang khusus dalam salat malam, itu juga boleh dihadirkan ketika ruku dan sujud. Itu subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu terakhir sebelum datangnya Ramadan. Ada juga zikir khusus yang hanya Nabi hadirkan ketika duduk di antara dua sujud. Apa lafaznya? Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Jadi ada beberapa doa-doa khusus yang Nabi sengaja menghadirkan dalam salat malam yang itu jarang kita perhatikan. Kita satu untuk semua zikir itu. Satu zikir untuk semua salat. Ya, padahal ada zikir-zikir tertentu yang khusus Nabi hadirkan untuk salat-salat tertentu. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari sifat salat Nabi. Sebagaimana kita mempelajari sifat puasa Nabi SAW, kita juga harus mempelajari sifat salat Nabi, karena bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita dituntut atau sangat ditekankan untuk menghadirkan salat malamnya. Maka jangan lupa untuk memperhatikan bagaimana sifat salatnya Nabi ketika di bulan suci Ramadan atau di salat malam di luar bulan suci Ramadan. Sekali lagi, ma'asyur muslimin, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam kali ini menjadi satu perhatian khusus bagi kita untuk mencontoh Nabi SAW, bagaimana salat malam yang sebenarnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan semoga pembahasan ini membuat kita kembali membuka lembaran-lembaran yang telah kita pelajari bersama. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.